Ya, virtual background. Oh, oke. Mungkin konsepnya agak berbeda dengan punya saya juga. Halo semua, maaf ini backgroundnya saya lagi testing. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia, mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Aku pakai baju hitam kali ya. Halo Mbak Ellen, Halo. suara saya? Download aplikasinya sekarang. Agak kecil sih, Ikuti tapi kedengaran. aplikasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Bu Yuli, saya ingin nanya, ini saya menyebutnya lead group atau LIC group, Bu? Lead group tidak apa Untuk Mbak Ellen? gagasan, Lead group aja ya, oke. keterampilan, keinginan, dan komitmen. Kini tuntutan berbisnis pun memerlukan usaha ekstra. Menghadirkan BIS, komunikasi bisnis tanpa batas. Dengan beragam fitur andalan, mulai dari unlimited nelpon dan SMS, untuk dapat mengembangkan peluang bisnismu lebih cepat dan leluasa. Unlimited instant messaging, hingga unlimited media sosial yang dilengkapi dengan Office 365 untuk kerja produktif dan efisien. Dan juga dengan akses cloud untuk kolaborasi yang lebih baik dimanapun kamu berada. Di jaringan terbaik Excel Axiata 4.5G. Satu kartu, banyak solusi. BIS dengan Office 365 tanpa biaya tambahan. Bisa didapatkan di XL Center terdekat. XL Business Solutions, we help you grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan segera. Come on. Halo, selamat datang Ibu Nova. Masih di unmute, Bu. Masih di mute.
Halo Ibu Nova. Hai Oshin. Halo. Hai Mbak Yuli. Hai Mbak Nova. Nice to meet you all. Thank you ya udah hadir hari Selamat ini ya. datang di Sisternet, Lagi kita mulai. Rumah Digital Perempuan Indonesia, mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam bantu kirim file perempuan background. Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Ya, oke, sebentar. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Halo semua, selamat datang siang ini di Festival Webinar Pinternya Sisternet. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini adalah hari kedua Festival Webinar Pintar dan hari ini kita sedang berada di kelas Tren Peluang Usaha Home Service di 2021. Saya sudah ditemani oleh 3 pembicara yang ciamik sekali, yang luar biasa sekali, dan saya juga sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya gitu ya, menggali ilmu dari para narasumber hari ini. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu, saya Ellen Kusuma, saya adalah ko-inisiator dari Gerakan dan Komunitas Kesengsem Lasem. Saya yang akan membantu teman-teman selama kelas ini berlangsung. Bersama saya sudah ada Ibu Nova Dewi. Halo, Ibu Nova. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo Mbak Ellen, apa kabar? Baik, semoga Ibu juga berkabar baik ya, Bu Nova. Oke. Selanjutnya ada di sini Ibu Yuliana Nyoto. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Bu Yuli. Baik. Kabarnya sehat-sehat, baik-baik. Tampaknya semua yang hadir di sini sehat-sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai nanti pandemi selesai pun gitu ya. Amin. Nah, saya ingin menyapa juga nih narasumber ketiga. Halo Ibu Osin Hernis. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengundang aku ya dari Sayurbox ke Sisternet. Siap, wah senang sekali nih. Tampaknya para pembicara kita juga sudah semangat ya ingin memulai acara. Baiklah, mungkin saya membuka dulu acaranya. Teman-teman, kenapa hari ini ada kelas Tren Peluang Usaha Home Service di 2001? Memilih bisnis untuk dijalani bukanlah hal yang mudah. Menentukan suatu bisnis bisa saja datang dari hobi atau kesukaan. Bisa juga dari bakat yang dimiliki dan sebagainya. Beberapa faktor penunjang dalam memilih bisnis bisa juga datang dari permintaan pasar saat ini. Nah, membangun bisnis yang anti mainstream juga bisa menjadi sebuah jalan keluar dalam memilih jenis bisnis yang akan dijalani. Jika memiliki minat yang besar terhadap bisnis dan peluangnya di tahun yang akan datang, kita harus bisa melihat tren bisnis yang mungkin dilakukan di tahun 2021. Maka dari itu, kita menghadirkan narasumber Ibu Nova Dewi, founder dari Sue Ora Jamu, Ibu Yuliana Nyoto, Chief Artisan of Lead Group, kemudian ada Ibu Osin Hernis, Head of Communication Sayurbox, yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebelum kita benar-benar memulai acara hari ini, atau Festival Webinar Pintar, sesi ini,
Mungkin kenalan dulu kali ya sama Sisternet. Mungkin ada para audiens atau para sisters yang belum kenalan gitu ya dengan Sisternet. Nah, Sisternet adalah salah satu CSR program XL Axiata yang bertujuan memberikan manfaat dan edukasi yang fokusnya untuk pelaku UMKM. Jadi perempuan Indonesia yang menjadi pelaku UMKM itu menjadi lebih baik gitu ya, bisa meningkatkan kapasitasnya juga. Banyak kelas online yang sudah dijalankan oleh Sisternet. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, Sisternet memberikan gambaran kepada para perempuan Indonesia untuk dapat melihat tren apa saja yang akan booming di tahun 2021. Tentu saja dengan menghadirkan para ahli di bidangnya masing-masing. Untuk para peserta yang sudah mengikuti kelas di Festival Webinar Pintar, dapat langsung mengikuti kompetisi modal pintar dan mendapatkan hadiah total 50 juta rupiah untuk pengembangan bisnis yang didukung oleh Bank OCBC NISP agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021. Caranya mudah sekali, tinggal submit artikel di website Sisternet, buka link www.sisternet.co.id/modalpintar atau cari informasinya di Instagram @sisternet.id. Nah, teman-teman kalau misalnya udah follow @sisternet.id, jangan lupa ya share keseruan kelas webinar pintar hari ini dan posting di Instagram Story. Tag Sisternet.id bisa meraih hadiah pulsa XL atau aksi sebesar Rp50.000 untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Nah, tidak ingin berpanjang lebar, saya menjelaskan singkat dulu tata cara sebelum kelas kita benar-benar mulai ya. Para peserta akan ada sesi Q&A nantinya. Silakan dituliskan di kolom chat atau kolom Q&A atau nanti bisa raise hand gitu ya. Jadi bisa langsung bertanya pada para narasumber kita. Nah, selama kelas berlangsung, kami berharap para audiens bisa mencatat ya poin-poin penting yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi siapkan mungkin alat tulis juga gitu ya. Oke, saya mulai dulu mungkin dengan bertanya kabar kali ya, supaya kita tahu nih bisa catch up dulu ya. Mungkin saya mulai dari Ibu Nova. Ibu, gimana nih kabarnya dan kesibukan akhir-akhir ini? Ya, makasih Mbak Ellen. Jadi memang di bulan Desember ini kita menyiapkan review ya, how is 2020 yang udah tinggal beberapa hari lagi udah ditutup. Kita benar-benar reflecting the journey dari awal sampai pandemi sampai hari ini kita masih fight terus dan menyiapkan sebenarnya strategi apa sih yang harus kita lakukan, menyiapkan business plan, menyiapkan juga tim kerja dan memang banyak sekali yang harus kita adjust ya dari sisi business not as usual saat ini, tapi ya kita sangat positif ya di tahun 2021 ini we have the opportunity kok kita bisa kok sama-sama untuk bangkit berjuang dan survive together. Dari Suara Jamu seperti itu Mbak Ellen, jadi kita sambil riwah-riwah nih ya, sambil nutup tahun, sambil tetap kejar omset, sambil tetap beraktivitas and keeping the energy of the team. Jadi saya juga pengen dengar dari teman-teman juga ya, dari Mbak Osinta Yurbox dan juga dari Mbak Yuli. Ini semua kita sama-sama belajar ya hari ini gimana dari Sisternet ini bisa menjembatani kami semua ya. Kita semua ini dengan teman-teman juga keeping the energy together meskipun dengan tidak bisa bertemu langsung. Gitu Mbak Ellen. Siap, Ibu Nova. Benar sekali ya, kita berada di situasi business not as usual. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa tetap keep the energy on gitu ya, untuk tim kita maupun untuk misalnya customer kita juga gitu. Baik, mungkin saya akan ke Ibu Yuli, Ibu Yuliana Nyoto, Chief Artisan dari Lead Group. Ya. Ibu gimana nih kabarnya dan kesibukannya menjelang akhir tahun? Ya. Jadi paling sebelumnya saya perkenalkan sedikit ya mengenai Lead Group ini bergeraknya di bidang apa. Mungkin teman-teman di sini masih belum tahu ya, maksudnya Lead Group ini bergeraknya. Jadi Lead Group ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2015. Kami adalah umbrella company yang melahirkan beberapa beauty brands atau beauty salons yang bergerak di bidang jasa. Jadi terutama specifically kita bergerak di bidang eyelashes atau eyelash extension. Jadi di bidang jasa ini
kami banyak berpartneran dengan banyak wanita, maksudnya perempuan-perempuan yang hebat sekali, yang memang kami latih dari nol sampai sekarang bisa menjadi financially independent. Bahkan perempuan-perempuan tersebut itu mereka adalah tulang punggung keluarga mereka gitu. Jadi mempunyai skill yang memang bisa dibawa di kelanjutan hari itu saat ini ya, di masa-masa ini adalah saat yang memang penting sekali sih menurut saya. Dan sewaktu pandemi ini memang bidang jasa ya, industri jasa ini sangat terefek sekali ya mungkin ya. Mbak Ellen, kami juga sangat merasakan bahwa kami waktu itu sempat menutup beberapa cabang kami dari bulan Maret sampai bulan November bahkan. Jadi itu cukup lama sekali. And ya kita harus sangat menguras otak sih. Kita sangat harus menguras otak, kita harus mempelajari situasinya dan tetap harus adaptasi dengan situasi. Karena kita tahu bahwa market ini ada perubahan juga, cara mereka memandang untuk mendapatkan service atau jasa itu sangat berubah sekali. Jadi di masa-masa ini, di masa sewaktu pandemi ini, kami terus mencoba untuk berinovasi, tentu harus beradaptasi dan harus selalu fleksibel. Dan yang terpenting, menurut saya terpenting adalah transparansi kepada anak-anak yang ada di perusahaan. Itu sih, komunikasi dan transparansi. Jadi meskipun memang ada beberapa cabang yang tutup sementara, temporary close down, sementara, tapi kami di belakang layar tetap berusaha untuk menjadi seproduktif mungkin, gitu. Seperti halnya belajar hal-hal yang baru, menemukan, membuat menu-menu atau kalau di restoran itu namanya resepi ya, gitu. Mengcurate hal-hal yang baru supaya nanti kalau sudah menjadi lebih normal, kami bisa memperkenalkan menu baru itu kepada salon-salon kami gitu. Oke, berarti tetap berinovasi ya walaupun sedang mengalami situasi yang seperti ini ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya mungkin ke Ibu Osin dulu nih. Bu Osin, bagaimana kabar dan kesibukannya di Sayur Box menjelang akhir tahun atau selama pandemi? Silakan. Alhamdulillah ya, sebenarnya kalau memang misalnya dari beberapa usaha, ini memang kalau bisa dinilai untuk grocery online platform sendiri, kita memang signifikan alhamdulillah naik untuk pemesanannya. Tapi memang kalau memang bisa dinilai, mungkin tadi juga yang dikemukakan oleh Mbak Yuli, we have to be more dynamic ya. Kita juga harus adaptasi, kita juga harus mengubah strategi dari yang mungkin sebelumnya sudah bisa terbaca, kita maunya seperti apa, sudah bikin plan di awal tahun, tetapi pada saat pandemi berlangsung, kita mengubah semua strategi yang sudah kita ingin lakukan di tahun ini. Jadi memang dengan adanya challenge tersendiri di masa pandemi, ini membuat kita juga jadi harus bergerak cepat begitu ya. Jadi semua pelaku usaha juga pasti merasakan either itu mungkin yang jadi jadi merasa lebih tertantang atau mungkin yang lebih naik atau lebih turun, tapi memang survival skill-nya ini memang harus harus diasah gitu di tahun ini. Jadi kalau untuk di Sayurbox sendiri, kita memang alhamdulillahnya dengan adanya masa pandemi ini, kita mendukung program pemerintah waktu itu untuk stay di rumah saja, even sampai sekarang. Jadi kita harus bergerak cepat dengan adanya dengan adanya pemesanan yang signifikan juga naik, tetapi juga tidak menutupi akan adanya strategi baru gitu yang akan kita adakan kembali gitu, yang kita bikin kembali. Jadi memang tidak hanya stuck di situ aja untuk strateginya, kita pasti akan melakukan strategi-strategi mungkin yang bisa dibilang baru yang tadi juga dibilang sama Mbak Yuli ya gitu. Jadi alhamdulillahnya memang kita juga selain membantu para petani, kita juga
mendukung adanya untuk stay di rumah aja dan bisa memberikan kebutuhan untuk pelaku rumahan ataupun orang-orang yang ada di rumah untuk terus untuk terus berkarya dan juga untuk terus berinovasi begitu tentunya. Jadi kita juga tidak hanya stuck di situ aja, kita juga melakukan perluasan pemasaran gitu. Jadi untuk di Sharebox memang alhamdulillah kita alhamdulillah naik, tapi bukan berarti kita stuck di situ aja gitu, Yui. Ellen gitu. Tetap harus move on lebih jauh lagi ya. Nggak bisa kita cuma diam aja. Jadi ini tidak berlaku di Sharebox saja sih, saya juga yakin dengan Mbak Nova sendiri, dengan Mbak Yuli sendiri gitu. Ini pasti kita terus terus bergerak gitu ya. Siap. Pastinya semua pasti bergerak atau beradaptasi atau mengubah beberapa kegiatan atau aktivitas yang kalau di situasi normal mungkin bisa dijalankan gitu kan, tetapi saat ini apa yang namanya normal itu saja tanda tanya gitu ya, karena setiap hari selalu ada perubahan baik kebijakan ataupun situasi lainnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam gitu ya, saya ingin mungkin berbagi dulu lah, baik Ibu Nova, Ibu Yuli maupun Ibu Osin ya, terkait dengan awal mula usahanya itu seperti apa. Mungkin dari Ibu Nova dulu. Awal mula Sue Ora Jamu, bagaimana Bu? Bagaimana bisa memulai bisnisnya? Ya, jadi saya di tahun 2010 itu ketika pindah ke Jakarta, ceritanya melihat bahwa jamu Indonesia ini yang sebenarnya ada future-nya dan masih bisa diulik, ini kok udah ditinggalkan oleh banyak teman-teman generasi muda. Jadi mulai dari situ sampai hari ini kita memang masih menemukan bahwa ya menjamu itu karena masih challenging banget ya untuk kita bisa jual semudah dengan kopi. Nah di sini saya berusaha mengulik dan berusaha menciptakan sebuah tren baru sih sebenarnya ya, yang dengan keberanian yang, tapi saya dengan percaya bahwa jamu ini punya kebajikan dan kebaikan dan untuk kesehatan. Jadi awalnya di tahun 2013 itu kita membuka sebuah ruang untuk bisa teman-teman generasi muda itu bisa menikmati jamu, belajar lagi jamu, dan bisa kembali mengenal dan merasakan khasiat jamu. Nah, di awal tahun 2013 itu memang kita fokusnya itu lebih ke inovasi rasa, di mana kita mengubah stigma dari jamu itu yang pahit, jamu itu yang minuman hanya diminuman pada saat sakit, atau jamu itu hanya untuk wanita, apalagi kalau kita ngobrolin kunyit asam gitu ya, langsung mindsetnya itu kunyit asam itu buat wanita gitu. Nah jadi ketika saya melihat bahwa budaya minum jamu yang mulai ditinggalin ini, saya merasa ada loh di sini adalah peluang bisnis juga gitu, yang dimana bisa digali untuk kebangkitan jamu. Jadi kita menciptakan suatu movement untuk generasi jamu ya, yang dimana hari ini di tahun 2020 teman-teman yang minum jamu juga udah ganti generasi lagi. Kita ngomongin generasi Z yang awalnya juga dari tahun 2010 nih udah berjalan 10 tahun. Saya melihat ini bahwa evolusinya ini terus berjalan sampai masa depan gitu ya. Jadi the opportunity yang untuk bisa kita ulik dengan bersama-sama, tentunya ini adalah suatu social commerce ya, yang karena menyangkut banyak lapisan pelaku usaha ya, dari petani sampai dengan konsumen. Tuntutan ini tuh saya rasa banyak sekali akan bisa membuat suatu kebersamaan gitu ya. Ini di masa pra-pandemi waktu itu. Jadi ya Sue Ora Jamu didirikan itu ya dengan banyak variabel yang memang saat itu kita memang udah harus inputkan dalam satu bisnis strategi, yaitu penyediaan ruang untuk belajar lagi. Yang kedua adalah menciptakan produk-produknya,
dan juga memastikan bahwa ketersediaan dan availability-nya itu bisa di reach out dan bisa didapatkan oleh pasar. Dan juga yang ketiga itu dengan tidak berputusnya edukasi mengenai pentingnya jamu, pentingnya hidup sehat, pentingnya kita memilih sebuah gaya hidup baru ya untuk diri kita, aplikasi diri kita, dan mau melestarikan budaya Indonesia juga, yaitu budaya minum jamu. Itu sih Mbak awalnya semangatnya untuk membuat gerakan bersama minum jamu lagi dan membuat ruang Suweyora Jamu. Baik, jadi ini ya membawa masa lalu, enggak sebenarnya bukan masa lalu juga ya, tradisi yang sudah lama gitu ya agar tetap hidup kembali di masa sekarang dan ternyata peluangnya ada ya, Bu Nova ya. Baik, saya akan ke kalau Bu Yuli bagaimana? Tadi sudah sempat diceritakan sebagian ya kalau lead group dimulai awalnya untuk bergerak di bidang kecantikan dan membantu para ibu supaya bisa financially independent. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit. Oke. Jadi Mbak Ellen, dulu itu tahun 2015 mungkin di bidang kecantikan eyelash extension itu masih terdengar sangatlah baru, masih belum ada di tahun-tahun itu. Saya mungkin adalah satu contoh yang memulai bisnis dari rumahan banget, Mbak Ellen. Jadi dulu di awal itu saya cuma mengumpulkan tabungan saya untuk belajar teknik pemasangan teknik eyelash extension yang benar itu dengan guru yang dari luar negeri karena memang waktu itu belum banyak gitu di Indonesia ini masih belum banyak. Jadi saya menginvestasikan tabungan saya untuk belajar hal baru yang saya bisa tekunin sewaktu kembali lagi ke Indonesia. Dan pertama kali saya membuka jasa itu cuma di rumah saja, Mbak Ellen. Jadi cuma mini studio yang saya buka di ruang tamu apartemen saya. Nah, setelah itu saya melihat bahwa tamu-tamu itu terus bertambah karena word of mouth atau rekomendasi dari tamu saya yang sekarang. Jadi itu kalau dari segi jasa, menurut saya yang terpenting adalah kualitas hasil yang diberikan dari yang memberikan jasa itu. Dan dari sana otomatis kepercayaan dan rekomendasi akan otomatis menjadi sebuah promosi tool atau marketing tool yang bisa dibilang murah gitu untuk nggak perlu modal gitulah intinya. Jadi lama-kelamaan tamu saya bertambah dan dari itu saya memberanikan diri untuk membuka salon gitu, membuka actual salon. Jadi dari sana saya memberanikan diri untuk meminjam modal ya istilahnya meminjam modal. Terus dengan dukungan suami saya pun juga kita masuklah ke bidang perjasaan ini gitu. Dan dari sana kami menginvestasikan beberapa modal kami. Jadi kalau sudah dapat income atau revenue itu kami belum menikmati dulu gitu Mbak Ellen. Jadi kami memutarkan income itu untuk sesuatu yang kami merasa bisa menjadikan kami lebih besar. Seperti itu. Jadi di sanalah kami belajar cara branding, di sanalah kami belajar untuk cara delegasi kepada manajer supaya kami bisa fokus ke hal yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi dimulai di sana ya sampai saat ini kami fokus menekuni di bidang ini sampai bisa melahirkan ya beberapa cabang, melahirkan beberapa branding, beberapa kerjasama, kolaborasi kerjasama, seperti itu sih Mbak Ellen. Itulah start awal saya gitu. Baik Bu Yuli. Penting ya ketika kita ingin mencoba menjadi lebih besar dari awal yang kita mulai gitu,
mencoba mendelegasikan kerja kita pada orang lain itu menjadi hal yang penting juga ya, karena jadinya kan kita kalau usahanya semakin besar tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita pegang secara keseluruhan gitu ya. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa belajar tips delegasi ke orang lain gitu supaya bisa ekspansi ya usahanya. Jadi karena beberapa kerjaan maksudnya cukup memakan waktu, Mbak Ellen. Jadi kita pun kalau misalnya kita jangan takut untuk berpikir supaya bisa menjadi lebih besar, ya dari sana kita harus belajar untuk mendelegasi dan supaya bisa memanage orang seperti itu. Itu sebenarnya di bisnis bidang jasa itu yang tersulit sebenarnya, Mbak Ellen. Memanage orang itu sulit. Manage orang sulit. Nanti kita bicarakan lebih lanjut mungkin ya, Bu Yuli. Bagaimana nih tips-tips untuk mengelola karyawan atau memanage orang lain supaya kita bisa mendelegasikan kerjaan. Oke, kalau Ibu Osin gimana dengan Sayurbox? Apa awal mulanya, terus kemudian memilih platform digital itu kenapa? Kok bisa seperti itu gitu? Silakan Ibu Osin. Sebenarnya waktu itu memang Sayurbox ini berdiri sudah dibilang cukup lama juga belum lama banget. Sebenarnya tergantung ya dari berapa lamanya gitu. Kalau dari Sayurbox ini memang kita dari awal itu dari kurang lebih 4 tahun yang lalu, di mana sebenarnya idenya ini itu tidak disangka gitu. Jadi memang pada saat itu salah satu co-founder kita yaitu Amanda ini sebenarnya sedang main ke kebun pamannya gitu. Jadi pada saat dia main ke kebun pamannya dan dia juga berbicara dengan teman-teman petani-petani yang lain, mereka ini sebenarnya mengeluhkan gitu. Jadi mereka mengeluhkan ini saya bingung nih hasil tani saya itu banyak tapi saya nggak tahu mau disalurkan kemana. Karena biasanya memang hanya tengkulak-tengkulak saja yang mau memilih produknya ini tetapi memang tidak menyerap 100% karena memang dari tengkulak ini hanya hasil yang bagus-bagus aja gitu kan. Sedangkan kita tidak tahu keadaan cuaca ini apakah hasilnya akan bagus atau tidak gitu. Nah, dari situ Amanda ini langsung kita belum pernah ada nih yang benar-benar memang ada platform yang mungkin waktu itu ada, cuma yang dia tahu itu masih belum terlalu besar. Nah, tapi memang awalnya untuk memperkenalkan ini tidak langsung go big gitu. Karena memang ini dia lihat susah juga untuk menanamkan langsung ke digital karena memang nggak segampang itu bikin digital platform kan ya. Jadi waktu itu bisnisnya Sayurbox itu hanya melakukan pemesanan lewat WhatsApp dan Instagram. Dan ini langsung dipegang langsung oleh Amanda sendiri gitu. Jadi dulu memang hanya ada 5-10 order satu hari. Lalu akhirnya bikin strategi bagaimana cara mengenalkan waktu itu produk organik. Karena memang belum pernah ada platform yang benar-benar fokus kepada produk organik. Jadi ini juga salah satu strategi di mana adanya keunikan tersendiri yang belum pernah dimiliki oleh platform lain pada saat itu. Jadi di tahun 2017 itu memang dari Sayurbox fokus kepada produk organik, di mana pemesanannya juga hanya melalui WhatsApp dan hanya melalui Instagram. Sampai akhirnya kita ingin memperkenalkan ke masyarakat luas, akhirnya kita berpikir, oh ini coba bikin aplikasi ya, karena pada saat itu aplikasi memang belum terlalu banyak lah digunakan. Orang rata-rata hanya melakukan pemesanan itu melalui website. Akhirnya dengan beberapa edukasi, banyaknya edukasi yang kita tanamkan di Sayurbox, di Instagram, di social media channel kita, dengan keunikan-keunikan di mana mungkin kalau misalnya dari yang dilihat dari customer-customer di Sayurbox, oh lucu ya, ada gambar melon, ada gambar wortel gitu sebagai brand ambassador gitu. Itu sebenarnya memang salah satu keunikan-keunikan agar bisa diapal nih sama orang-orang lain gitu. Yang tadinya mungkin hanya kita punya hanya 5-10 customer itu benar-benar semuanya hanya by Excel gitu. Jadi pemesanan apa nih satu-satu ditulis itu melalui Excel gitu. Misalnya 2 wortel, 3 bayam. Nama customer siapa itu ditulis manual tuh waktu dari awal tahun benar-benar pakai Excel aja sampai akhirnya kita ingin memudahkan juga ke karyawan-karyawan kita
untuk lebih bisa lebih dinamik lah, lebih mudah gitu, dan mungkin bisa dibilang biar bisa lebih tidak memakan waktu banyak. Jadi kita berpindah ke teknologi-teknologi yang kita memiliki, ada dashboard sendiri, kita ada tim engineering sendiri, kita ada tim produk sendiri, gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah CSR Box sudah berdiri kurang lebih di 4-5 tahun sampai saat ini. Jadi memang awalnya itu tidak langsung go big, awalnya itu memang hanya adanya opportunity, tetapi kita memang dari kecil ya, semua usaha itu memang dimulai dari nol lah, dari bawah gitu. Tapi memang harus memiliki strategi keunikan tersendiri agar diminati oleh customer kita sendiri gitu. Adanya peluang, jadi memang adanya peluang, tapi kalau memang tidak dimaksimalkan pasti tidak akan jadi optimal ya gitu. Dan cara memaksimalkannya juga bertahap ya, tidak langsung wah harus semuanya lengkap dulu gitu ya. Dimulai dari apa yang ada dan apa yang langsung bisa dikerjakan gitu ya, baru pelan-pelan dikembangkan gitu ya, Ibu Osin. Oke, nah ini kayaknya beberapa step by step, tapi memang harus ada harus dengan apa Ibu Osin? Step by step, tapi memang harus ada rencana yang matang begitu. Ya bertahap tapi juga direncanakan gitu ya, Bu. Betul. Oke, wah ini sebenarnya para sister sudah tidak sabar ini, udah punya banyak pertanyaan, tapi mungkin saya menggali lebih dalam lagi kali ya dengan narasumber dulu sebelum kita benar-benar masuk ke pertanyaan dari para audiens Satu Sisters yang hadir di festival webinar Pinter hari ini. Nah ini saya akan kembali ke Bu Nova lagi, Bu. Jamu kan salah satu minuman yang cukup laris ya di tengah pandemi COVID kan, kayak di awal-awal itu langsung bahkan sama Kementerian Kesehatan juga disebutkan memiliki khasiat yang bisa membuat kita daya tahan tubuhnya meningkat gitu kan. Makanya kemudian dipromosikan lah namanya empon-empon dan segala macam. Nah, inovasi seperti apa nih Bu Nova kira-kira di tahun 2021 terkait dengan bisnis perjamuan bukan perjamuan jadinya makan malam nanti. Gimana Ibu Nova? Untuk 2021 kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kita melihat ini ya, review dari tahun 2020, membuat planning untuk 2021 ini, kita benar-benar terbuka gitu ya. Semua laporan dari perjalanan ini ya, sebelum pandemi dan masa pandemi. Tentunya 2021 ini juga masih tanda tanya ya buat banyak teman-teman juga gitu ya. Kayak apa ya, kita strateginya seperti apa. Tentunya kita bisa melihatnya bahwa dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Osin, bisnis plan-nya mesti dibedah lagi gitu. Kita mau membuat perencanaan tentunya dengan melihat juga realitasnya ya gitu kan. What do we need to adapt because business is not as usual. Jadi dari sisi market, kalau dari selera jamu kita melihatnya tuh dari 3 aspek gitu. Dari satu adalah dari sisi market. Market ini sekarang trennya juga berubah gitu ya. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, di daerah, dan tentunya di setiap daerah ini punya keunikan masing-masing gitu ya. Nah di Jakarta sendiri kalau saya lihat selera jamu melihat bahwa market ini sekarang kan makin mulai sangat detail ya, karena we have priorities gitu. Jadi dari sisi market kita tahu karakter dan lifestyle customer ini sekarang yang satu healthy, yang kedua tapi mereka sangat-sangat priority gitu. Which one first? There's a lot of priorities in terms of health gitu ya. Oke, jamu. Kedua, pola hidup sehat. Ketiga, secara holistic, spiritual and emotional and mentality. Dan di mana jamu ini saya lihat semakin banyak orang juga ya sekarang percaya gitu bahwa jamu sebagai untuk promotif dan preventif ini sangat menjadi salah satu
racikan atau produk yang terpercaya gitu. Nah, dari tahun 2021 ini saya melihat tapi daya belinya masyarakat ini kan harus terbagi juga ya dari sisi mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi saya melihatnya bahwa produk jamu ini sebenarnya juga as a complementing product gitu. Kita bekerja sama ya dengan banyak pihak juga ya, karena saya rasa sekarang ini nggak bisa sendiri gitu. Di masa yang sebelum pandemi, jamu beriringan dengan lifestyle yang lain gitu ya, seperti minum kopi, kita bisa tap in, bisa mixologi dengan kopi. Terus sekarang juga kita tap in dengan kerjasama juga dengan sayur box ya, misalnya gitu ya. Ketika bisa membeli sayur di platformnya Sayur Box, kami diberi kesempatan juga untuk ada produk Suara Jamu di situ. Artinya saya rasa kita sangat mempunyai apa ya sekarang ini yang tadi saya sebutkan juga ya, social commerce ini kita bersama-sama bergandengan gitu di tahun 2021. Karena I think a lot of products itu complementing one of another gitu. Karena semua kita tahu targetnya pengen sehat. Ya pengen sehat tapi juga secara mental ya nggak bisa cuman sehat aja ya, we have to be happy juga gitu. Nah, how to create this ecosystem yang solid tentunya nggak bisa sendiri ya, saya lihatnya gitu. Analisa pasar tadi tentunya dilihat juga dengan artinya market share kita juga terbagi dengan banyak teman-teman juga yang dimana kita sekarang sama-sama ya di titik nol nih kita tapi mau bertahan sama-sama. Kita melihat bahwa dari analyze market ini juga tentunya kita harus punya banyak produk variatif ya nantinya gitu dari sisi price affordability juga gitu dari market tapi karena tetap aja bisnis harus we have to be fokus ya, fokusnya itu satu revenue pastinya ya gitu. Selain adanya sales, marketing, and promotion. Sales, marketing, promotion is one aspek yang harus clear juga bagi saya ya di tahun 2021 ini. What is this target gitu yang untuk kita raih gitu dari sisi sales. Tapi dari sisi marketing and promotion ini tentunya kan nggak bisa seperti yang mungkin kita lakukan sambil berjalan aja di tahun-tahun sebelumnya karena bisnis masih normal, revenue bisa dari macam-macam channel gitu ya. Nah sekarang tentunya kita lihat banyak perubahannya masuk ke semuanya digital gitu. And in the digital platform we have a lot of limitation juga ya karena nggak bisa interaction langsung dengan customer juga. Jadi di mana kita harus benar-benar fokus merubah titik-titik prioritasnya juga gitu. Apa yang harus kita jaga? Satu adalah trust dari customer ya, yang dimana dari Suara Jamu sendiri we really focus on food hygiene, food safety, proses di mana jamu ini dijaga kebaikannya, kualitasnya supaya setiap kali diminum, diteguk itu ada experience-nya yang bisa dirasakan di rumah meskipun produk ini nggak bisa didampingi lagi ya dengan dari sisi offline ya seperti kita di kedai-kedai jamu kita gitu. Produk ini harus bisa di experience oleh customer. Jadi customer experience in the digital platform when they receive it, it's very important ya. Ketika diterima experience-nya ini di make sure bahwa dari sejak terima sampai dibuka sampai bisa dilihat kualitasnya sambil dinikmati itu ada suatu proses yang nggak bisa kita tidak jaga, tidak perhatikan gitu loh. Gimana sih how is the customer experience gitu when they receive our product, and untuk kedepannya juga repeat buyer ya, repeat buying gitu. Nggak cuman ya udahlah nyoba-nyoba doang Suara Jamu lalu habis itu nyoba yang lain. Pastinya kan market punya pilihan ya sekarang ya. Tumbuhnya sekarang secara luas lagi gitu, pasar ini rasanya semakin besar di dunia platform digital ini ya, karena there are so many options, there are so many pelaku usaha yang bermunculan juga ya, UKM, entrepreneur baru gitu. Artinya dengan tadi analisa yang fokus itu kita jadinya bisa tahu gitu loh
tetap fokusnya itu adalah di sales gitu. Sales yang saya rasa di Suara Jamu juga tantangannya menciptakan produk yang bisa lebih affordable, tidak menciptakan produk yang tidak merubah, tidak mengurangi khasiat dan kualitas, dan secara consumer experience itu bisa tetap dijalankan dengan baik. Lalu yang saya lihat lagi di tahun 2021 dengan adanya tren juga masyarakat ini sekarang mencari pilihan ya, bisa di pairing juga ya. Jadi kita adalah suatu ekosistem yang kreatif gitu. Jadi tetap terus bergerak dengan fokus bisnis yang terus berjalan, tapi kita terus melihat lagi gitu loh, apalagi yang bisa kita kerjakan ya dari sisi tidak membuat suatu produk baru ya, tapi memperkuat, mungkin kita memodify, karena untuk melakukan resepi baru atau melakukan launching produk baru itu kan butuh proses yang panjang ya. Ketika kita tidak mempunyai waktu yang banyak gitu, jadi apa yang harus kita lakukan tentunya punya keterbatasan banyak ya, resources, waktu, terutama kita ini berpacu dengan waktu gitu. Nah, waktu ini adalah yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memodify produknya gitu dengan tambahkan dengan touch sesuatu. Misalnya kita meluncurkan produk di Suara Jamu, contohnya minuman jamu tapi kita tambahkan ada madu gitu contohnya ya. Jadi ada complementing dari existing produk yang dimana tidak membuat kita tuh lebih dinamis gitu bergeraknya, lebih cepat bergerak dan tidak memerlukan waktu yang panjang gitu. Selain itu dari sisi experience dari ketersediaan produk, kita juga fokuskan pada kolaborasi ya bersama dengan teman-teman gitu untuk bisa bersama dengan bundling gitu ya, dengan bundling produk misalnya. Jadi untuk market ini kan kalau di digital kita punya social media platform yang dimana customer bisa saling menceritakan, reshare lagi dan bergerak dengan lebih cepat juga ya menggunakan digital platform. Tentunya kita bisa dengan kolaborasi ini kita meraih market yang lebih luas. Nah, saat ini dari sisi market, business plan, dan juga dari sisi kolaborasi dan creativity sih yang menjadi fokus kita nanti di kuartal pertama di tahun 2021. Tentunya kita sampai mendetailkan lagi bisnis performa sangat menjadi quarter by quarter sangat kecil dan memang harus terus dipandu. Dan yang terakhir, yang terpenting itu buat kami 2021 adalah work safety for our team. Dengan adanya sekarang informasi pandemi dan angka yang terkena COVID semakin tinggi, terus semakin banyaknya yang maksudnya informasi teman-teman di sekeliling kita ini udah makin kayaknya kalau kita lengah ya nggak menjaga kesehatan, it's like cuma gitu apa yang kita akan lakukan semuanya ini akan sia-sia juga ya kalau kita akhirnya nggak bisa safety gitu. Jadi the highlight is still for us is work safety for penanganan COVID-19 di area kerja dan di lingkungan sampai experience dari customer untuk safety for COVID-19. Itu sih Mbak Ellen dari Suara Jamu. Siap, wah banyak sekali ini. Tapi benar ya, harus dimulai dari planning, tetapi juga tidak melupakan hal-hal lain ya, seperti tadi keselamatan tetap penting karena kita masih belum tahu ujungnya pandemi itu kapan dan bagaimana gitu ya ujungnya. Baik, terima kasih Ibu Nova atas sharingnya. Waduh, ini saya melihat makin banyak lagi nih pertanyaan yang ada di kolom komentar maupun di kolom Q&A ya. Wah, saya ke Ibu Yuliana dulu. Mungkin bisa share tips ya, bagaimana bisa sukses dengan usaha di bidang kecantikan dengan produk eyelashes.
Oh, oke, iya Mbak Ellen. Jadi kalau dengan lead group sendiri, lead group itu mempunyai branding atau misalnya salon yang memberikan jasa kepada customer. Itu kita sebut dengan B2C. Tapi lead group juga mempunyai anak usaha juga yang menyediakan ilmu dan menjual bahan-bahan atau supplies, professional supplies kepada bisnisnya. Itu di bagian B2B-nya. Kalau untuk B2C, bagian B2C-nya yaitu salon kami yang menyediakan jasa kepada tamu langsung, bagaimana bisa survive-nya? Pertama, kita harus mengerti bahwa tamu itu sekarang kalau mau ke salon atau mau melakukan treatment beauty service, bukanlah sebuah prioritas lah waktu di masa-masa awal pandemi gitu. Bukanlah sesuatu yang mereka harus mengerjakan gitu. Jadi di saat itu di awal-awal pandemi kami harus shifting untuk explore mengenai home service atau dari segi kita menyediakan jasa treatment profesional yang datang ke rumah masing-masing tamu. Tentunya kalau misalnya kita decide untuk melakukan hal tersebut, kita harus di belakangnya atau disupport dengan protokol-protokol kehigienisan dan keamanan dari profesional terapis kami gitu. Artinya kami pun juga harus tanggung jawab untuk tes terapis yang nanti akan datang ke rumah tamu itu gitu. Jadi dari itu pun banyak sekali protokol-protokol yang selalu kami update sesuai dengan maksudnya sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah gitu. Seperti waktu itu kalau biasanya home service mungkin mereka hanya menggunakan kendaraan Gojek gitu misalnya ya atau Grab gitu. Tapi sekarang sewaktu pandemi kami bela-belain untuk nyewain mobil private gitu supaya mereka nyampai tamu punya lokasi itu aman gitu dan bersih lah intinya. Seperti itu. Jadi awal-awal itu yang kami lakukan untuk menawarkan jasa treatment home service atau mobile service kepada tamu yang mau dilakukan treatment di rumah. Terus dengan berjalannya waktu, toko atau salon yang cabang di luar itu sudah mulai pelan-pelan buka, tapi kalau pas buka itu harus ada beberapa measure, harus ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh tamu dan para pekerja, para terapis gitu. Pertama, kami memastikan sewaktu klien treatment itu harus di ruangan yang private, tidak bisa dijejer gitu loh, Mbak Ellen, nggak bisa berdampingan gitu. Jadi it has to be private room. Terus tamu yang selalu datang itu harus, maksudnya mengikuti protokol kesehatan dari cabang-cabang. Seperti kayak misalnya masker itu udah pasti harus digunakan setiap saat. Terus dari segi beddingnya atau dari segi furniture-nya pun itu ada sedikit ada upgrade dari segi pokoknya selimut, handuk semuanya itu harus benar-benar baru ya, satu kali pakai saja. Terus disinfektan atau penguapan di cabang itu harus selalu dilakukan dengan rutin seperti itu. Jadi semua itu yang kami lakukan di cabang dan yang kami lakukan behind the scene bukanlah hanya untuk materi behind the scene. Kalau kita mau survive sebagai usaha jasa yang memberikan jasa, hal-hal itu harus dikomunikasikan kepada tamu kita gitu supaya tamu kita pun juga merasa lebih lebih aman, lebih secure gitu. Kalau sewaktu mereka mau datang ke tempat kita untuk treatment. Itu untuk bagian B2C-nya. Kalau untuk bagian B2B-nya, bagian penjualan life supplies, penjualan maksudnya pelajaran akademi, itu memang dikarenakan bagian B2B, dikarenakan kita menjual ke salon-salon juga,
Sewaktu salon-salon tutup itu memang ada penurunan, Mbak Ellen, gitu. Memang ada penurunan karena memang mereka tidak membutuhkan bahan-bahan lagi. Nah, di saat itu di saat waktu itu adalah sebenarnya waktu yang tepat untuk kami menerapkan online class, gitu. Karena kita tidak bisa bertemu face to face langsung untuk mengambil kelas, ya kami meluncing online class. Gitu. Jadi semasa mungkin lash artist yang sedang di rumah, tidak tahu mau ngapain gitu, misalnya ya bosan di rumah, mereka bisa tetap mengupgrade atau level up ilmu yang mereka miliki melalui online class seperti itu. Jadi memang semasa PSBB atau semasa mereka lockdown gitu diam di rumah, tapi bukan berarti lockdown itu tidak menciptakan hal-hal yang tidak produktif gitu. Kita tetap masih bisa produktif sewaktu lockdown pun. Seperti itu sih. Jadi kalau dari segi lead group, kalau di bagian B2C dan B2B-nya itu salah beberapa cara kami untuk survive di masa ini. Jadi harus menyiapkan SOP baru sesuai dengan yang fleksibel juga ya, karena harus menyesuaikan juga dengan kebijakan pemerintah. Kemudian dari B2B-nya itu juga harus inovatif ya. Jadi walaupun mengalami lockdown gitu misalnya atau PSBB dan sama sekali tidak bisa beraktivitas di luar rumah, tetap berinovasi seperti tadi yang di awal ya disebutkan sama Ibu Yuli juga gitu. Ya kita bikin resep-resep baru yang mungkin nanti bisa digunakan kalau situasi sudah sedikit lebih normal, gitu ya, Bu Yuli. Betul. Jadi sekarang pun mungkin ada, maksudnya mungkin ada salon owner dari luar kota yang masih terhambat untuk misalnya terbang ke Jakarta untuk mengambil kelas, misal seperti itu. Kami bisa, maksudnya saat ini pun kami menawarkan kurikulum yang memang khusus untuk diambil dari online. Gitu. Jadi mereka pun tidak perlu terbang ke Jakarta untuk mengambil sertifikasi itu. Gitu. Oke, baik. Jadi memberikan kemudahan juga ya pada customers yang membutuhkan jasa kita juga gitu ya, atau ingin menggunakan jasa kita. Intinya kayak ya kami menggunakan sebelum ini tuh kita tidak pernah menggunakan Zoom, Mbak Ellen. Untuk kayak meeting gini nggak pernah gitu, mana ada. Jadi sejak pandemi ini ya kami komunikasi dengan tim internal, dengan murid-murid pun ya juga melalui Zoom. Jadi kita harus menggunakan digital ya, maksudnya harus menggunakan teknologi untuk ya maju gitu, supaya tidak diam saja. Gitu. Memang awal-awal agak susah kayak ini gimana sih pakainya gitu kan, bingung gitu. Tapi ya oke lah, lama-lama bisa terbiasa. Memang harus terus ini ya, kita mengupdate kemampuan diri juga. Baik. Saya ingin ke Ibu Osin. Bu Osin, nah ini kalau misalnya usaha sayur box, gimana caranya? Ini juga banyak pertanyaan yang muncul ya di Q&A tadi saya sambil Agak putus ya, boleh di produksi agar lebih selalu fresh dalam mendukung pelaku usaha rumah dikomunikasikan dengan mereka. Silakan. Terputus ya? Terputus? Ya. Tadi terputus. Bosin? Oke, sudah lebih jelas? Sekarang sudah lebih jelas saya? Lebih jelas, boleh diulang. Putus-putus. Oke. Iya, Bu Osin. Jadi lebih pada strategi sayur box dalam mengelola mitra sekaligus mengelola mitra ya, sebagai kita mendukung usaha para pelaku usaha rumahan juga kan. Kemudian selain mengelola mitra juga mengelola stok produksi agar maksimal dan selalu fresh. Oke, jadi memang mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu kali ya, Ellen ya. Kalau untuk awalnya memang kita melakukan strategi-strategi pemasaran yang mungkin orang cuma lihat, oh sayur box cuma bisa dipesan nih di B2C aja gitu, di aplikasi ataupun website. Jadi memang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak
oleh Mbak Yuli ataupun oleh Mbak Nova juga dan Ellen juga gitu. Memang kita melakukan beberapa inovasi-inovasi yang kita tidak stuck di situ aja gitu. Jadi kita memang juga adanya B2B sales, kita juga adanya mitra bisnis. Mitra bisnis ini kita bekerja sama, kita melakukan kerjasama dengan agent-agent, di mana agent-agent ini nanti menyalurkan sayur box ataupun pemesanannya ini ke warga-warga sekitar gitu. Jadi mereka memiliki komunitas-komunitas lagi nih untuk melakukan pemesanan di mereka. Jadi nanti mereka akan kita berikan insentif ataupun komisi. Jadi kita juga melakukan strategi-strategi yang bisa dibilang mungkin tidak terpikir oleh orang sebelumnya. Dan selain itu kita juga beberapa proyek kita juga adalah yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Yuli juga, kita juga melakukan kerjasama dengan platform-platform lain gitu. Jadi kita tidak hanya tersedia juga nih di Sayurbox, kita juga memberikan kemudahan juga kepada customer untuk mendapatkan sayur dan buah-buahan segar ataupun kebutuhan rumah lainnya agar dapat pesan melalui platform lain seperti di Tokopedia, JDID, Blibli, Shopee, dan lain-lain begitu. Jadi tidak hanya customer tidak hanya melakukan pemesanan terbatas di aplikasi atau website saja, tapi juga bisa melalui platform lain dan juga kita buka juga pemesanan melalui WhatsApp begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana sih Sayurbox ini melakukan ini ya, menjaga fresh produce yang kita jual ini jadi tetap memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini sebenarnya memang benchmark kita nih gitu. Karena memang kita pengennya menyediakan kualitas yang baik juga kepada customer sehingga memang handling prosesnya juga kita memiliki handling proses ataupun quality control yang kuat di operational kita. Jadi memang salah satu core ataupun strengthness kita ini adalah di bagian operation, yang dimana juga harus diperkuat, jadi before sales and after sales. Itu juga yang harus dilihat juga nih apabila dari teman-teman di sini ingin melakukan usaha home service. Jadi tidak hanya gencar jualan gitu kan, yang penting beli deh, yang penting beli gitu. Tapi kita memang harus melakukan service end to end. Jadi tidak hanya before sales-nya, tetapi juga after sales-nya juga harus dipikirkan. Nah, untuk memelihara produk fresh produce itu lebih tetap segar, karena kan memang konsep kita itu fresh from the farm to table. Jadi memang langsung dari para petaninya, dan kita memang ada cut off time. Pada saat cut off time ini, orang-orang di gudang sudah tahu berapa banyak nih yang emang mau di packing gitu nanti sebelum di jam 7 malam. Jadi sudah tahu berapa banyaknya sayur yang memang mau dikirim untuk esok hari, berapa banyaknya produk yang ingin dikirimkan di keesokan harinya. Jadi kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga di warehouse kita. Nah, handlingnya ini seperti apa sih agar bisa tetap fresh? Sebenarnya ada banyak proses, cuma salah satunya adalah proses penggradingan, di mana kita ada grade A sampai grade B, sampai grade C, dan sampai grade D. Nah, grade A ini yang dikonsumsi oleh oleh consumer B2C kita. Grading B ini yaitu imperfect produce kita, yang dimana memang kita harus melakukan transparansi transparansi kualitas produk. Jadi kita memang melakukan edukasi terus-menerus. Keunikan kita adalah mengenai imperfect produce. Jadi tidak hanya dilihat dari luarnya saja, tetapi harus tahu nutrisi dan rasanya ini tidak berubah apabila memang di luarnya ini pisang ada cacatnya, ada titiknya beberapa biji gitu. Padahal kalau dimakan sih nggak ada bedanya gitu dengan yang luarnya bagus. Nah, untuk yang grade C ini memang untuk para mitra, di mana yang tadi juga saya juga sudah sampaikan, mitra-mitra ini juga adalah UMKM yang memang ingin memiliki pekerjaan side job, dan produknya ini memang sudah pasti harganya juga jauh lebih murah, dan produknya ini sudah dilihat juga nih oleh para agent-agent tersebut. Dan yang grading D ini kita lakukan di offline kita, yaitu di di program lapak kita. Nah,
pada saat penggradingan tersebut, kita pasti melakukan quality control. Setelah quality control tersebut, kita nyimpannya di mana sih gitu. Bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara menyimpan setelah penggradingan itu, pasti ada pengklasifikasian produk ataupun handling proses yang berbeda. Kita memiliki, kalau misalnya mau tetap segar, kita pasti harus memiliki cold storage gitu. Jadi memang kita punya massive kulkas ini ya, kalau bisa dibilang ice cold ya, yang memang bisa dibilang lumayan besar di warehouse kita. Jadi memang produknya itu pada saat sudah sampai ke gudang kita, itu kita langsung taruh di kulkas tersebut, nanti kita lakukan packingan agar tetap fresh dikirimkan keesokan harinya. Begitu. Oke, wow, ternyata banyak ya persiapannya ya. Dan dari apa yang disampaikan Ibu Osin, saya jadi dengar ini ya, kalau kita membicarakan soal usaha, ternyata kita juga penting untuk memikirkan perjalanan pembeli itu sendiri ya. Dari sebelum membeli, dari menemukan mungkin brand kita, sampai kemudian jadi pembeli, dan kemudian setelah membeli produk kita pun masih harus kita pikirkan juga bagaimana bisa menjaga hubungan dengan para pelanggan kita gitu ya, supaya juga loyal dengan kita sendiri. Begitu ya, Bu Osin? Oke, baik. Saya mungkin tidak ingin berpanjang-panjang. Ini sebenarnya pertanyaan banyak sekali, tapi sayang waktu kita sudah tipis sekali. Jadi saya mungkin cuma memilih satu pertanyaan agar bisa dijawab oleh ketiga pembicara sekaligus, dan kemudian sekalian langsung memberikan closing statement juga kalau boleh ya, Ibu Nova, Ibu Yuli, dan Ibu Osin. Pertanyaannya banyak sekali pertanyaan yang ini ya menarik sekali, tapi saya ingin ini jarang dibahas nih. Dari kemarin saya juga ikut memoderatori beberapa kelas lain. Itu yang belum dibahas adalah bagaimana bisa menentukan harga agar tidak banting-bantingan dengan kompetitor. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan makin banyak ya saingan sebenarnya ya. Karena digitalisasi itu sudah mulai merata nih. Para UMKM didorong untuk bisa berubah gitu ya menjadi digital. Nah, mungkin dari Ibu Nova, kemudian Ibu Yuli, dan kemudian Ibu Osin bisa menjawab terkait dengan penentuan harga. Apa saja yang dipertimbangkan, dan kalau saya diperbolehkan sekalian ya untuk memberikan closing statement. Mulai dari Ibu Nova dulu. Susah ini kayaknya kalau bahas harga. Silakan Bu Nova, mungkin masih di mute itu. Ya, jadi memang benar sekali ya Mbak Ellen, dengan accessibility sekarang semuanya bisa di dalam satu platform, digital platform, artinya kita semua sama-sama terbuka ya untuk bisa cek harga, kualitas, bisa nyoba dengan tambah banyak varian juga. Kalau untuk dari saya, memang juga ingin gimana ya, maksudnya tantangannya ini kan kita tuh gimana caranya, pasti kan tadi saya juga sampaikan juga ya, kita juga ingin fokus ke sales gitu loh, tapi kita juga tidak mau banting-bantingan harga dan membuat produk ini yang produk masing-masing dari teman-teman itu nantinya jadinya berantakan dan akhirnya nggak cuan ya. Balik lagi kalau ngomongin bisnis ya pastinya kita harus ngomongin tentang profit ya. Apalagi sekarang meskipun profitnya tipis, kita ya tetap harus ada profit kalau namanya bisnis, karena kan kita bukan jalaninnya bukan seorang diri ya. There are a lot of operation cost that we need to look after juga gitu loh. Jadi semua pendetailan ini nggak bisa tidak dipikirkan ya. Jadi ketika memang sekarang ini fokusnya kan home business, how we create a good positioning ya untuk home business. Masalah harga kita nggak bisa meminta teman-teman pelaku bisnis yang lain jangan turunin harga, jangan merusak pasar, ya nggak bisa ya. Namanya semua orang pasti punya
punya cara sendiri-sendiri ya gimana caranya untuk mendapatkan, tapi lebih mendapatkan customer untuk misalnya untuk gimana aku bisa dapetin customer di Starbucks jadi harganya aku turunin aja atau customer di Suara Jamu ya. I think everybody is like trying to think that way gitu loh. It's natural. Tapi saya rasa to be the truth is ya kita sekarang ini kan masa survival. We want to recover. So don't forget that business needs to make money, the business juga needs to sustain itu dari pesan saya. Jika teman-teman ingin menggunakan promo, jangan sampai juga harus jeli ya teman-teman, jangan sampai harga ini nantinya jadi bumerang gitu buat teman-teman juga gitu. Akhirnya tidak terhitung cost-costnya secara detail. That's what we think juga gitu loh di Suara Jamu. Kita ngelihat ya pasar jamu makin banyak gitu, tapi kita tetap ingin ya berusaha mempertahankan dengan kualitas yang market kan akan menilai sendiri kan nantinya gitu kan, which dari experience dari awal sampai akhir yang mana sih yang paling gampang untuk saya transaksi, hasilnya yang paling baik, kalau ada komplain customer-nya, servisnya juga cepat tanggap. Artinya ini semua akan menjadi banyak faktor gitu loh untuk menentukan who is going to survive together gitu. It's not just about pricing yang harus kita fokuskan gitu ya. I think we need to be effective, but I think banyak orang juga yang merasa penting mana Mbak Nova, efektif atau efisien gitu. Kalau buat saya sekarang fokus saya adalah seefisien mungkin. Itu nomor satu prioritasnya. Semua cost harus didetailkan gitu ya. Jangan sampai kita membuat salah perhitungan di harga. Terus yang kedua tadi ya soal work safety, ada yang memang semuanya itu kan ada perhitungannya meskipun home business ya. Customer itu pengen tahu bagaimana how we deliver transparency, traceability itu menurut saya that's the highlight of the 2021 gitu karena market is getting a lot of access, a lot of information, how we can deliver what market needs just juga dari sisi aspek itu juga sangat penting ya. Dan at the end of the day for me 2021 saya percaya ya kita tetap adalah survival and thrive mode gitu ya. Jadi thriving ini kita kan terus ini ya jangan lupa bahwa ini pandeminya belum selesai gitu ya. Bergeraknya ini masih harus tetap harus dengan juga ngelihat berbagai banyak aspek lagi gitu ya. Dengan kita staying safe at home business yang kita jalankan, teman-teman jangan lupa juga melakukan planningnya ini, semoga bisa juga dengan langkah-langkah yang smart ya. Jadi ketika kita bisa menjadi dinamis tadi gitu ya, dan kita bisa bersama-sama dengan adanya seperti ruang seperti Sisternet ini, menurut saya sangat baik gitu ya. Di sini kita saling belajar gitu. Saya dengar cerita dari bidangnya Mbak Yuli itu ya. Saya kan nggak ngejalanin bisnis seperti itu ya. Bagaimana Mbak Yuli tadi fokusnya di kayak B2B sendiri, B2C sendiri, semua planning punya strategi sendiri-sendiri gitu. Dengan adanya cross section of business di dalam Sisternet ini, saya rasa meskipun saya nggak punya background atau saya bukan di bidangnya, untuk mendengarkan materi dari webinar atau kelas-kelas festival yang diadakan, webinar pintar ini itu menurut saya sangat inspiring gitu loh, karena kita bisa saling belajar juga. Oh, bisnis ini thriving-nya, surviving-nya begini loh gitu. Apa yang bisa saya pelajari ya dengan sosok-sosok teman-teman seperti hari ini ada Mbak Osin sama Mbak Yuli gitu. Saya senang banget gitu ya. Oh, dapat insight gitu ya. Oh, what I can also get a tip untuk saya bisa juga terus bisa survive untuk di tahun 2021. Baik. Siap, Ibu Nova. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang mungkin ke Bu Yuli dan Bu Osin, karena waktunya mepet, boleh singkat.
sekalian closing statement dan mungkin sedikit testimoni tentang acara webinar Pintar Sisternet. Silakan. Terima kasih Mbak Ellen. Jadi kalau untuk pesan saya kepada pemula bisnis yang baru mau masuk menjadi entrepreneur, pertama-tama untuk cara menentukan harga, kalian harus tahu target market kalian. Itu pertama. Ya, untuk menentukan harga, you have to know target market. Itu pertama. Kedua, saya sih juga sebenarnya tidak setuju sih kalau di bidang saya, maksudnya perang harga itu tidak akan ada habisnya dan itu nggak akan sustainable gitu. Jadi menurut saya kalau untuk misalnya specifically di bidang kecantikan, jasa kecantikan, dan mungkin ini juga applicable di bidang yang lainnya, berikan nilai yang lebih di bisnis kalian. Seperti itu. Nilai yang lebih itu bisa didapatkan bisa dari segi misalnya branding seperti itu. Ya, bisa jadi dari total pengalaman yang klien kalian dapatkan sebelum menginjak ke toko kalian. Dan yang ketiga adalah buatlah emotional attachment kepada brand kalian. Gitu, buat emotional attachment karena orang-orang itu manusia itu memang dari nature-nya itu udah emotional gitu. Kita merasakan all these feelings itu tuh udah emotional. Jadi dari segi brand itu buatlah emotional attachment. Kenapa saya tuh udah harus spend money segini banyak anyway gitu. Kenapa saya harus memilih brand yang ini ketimbang brand yang lain semisal seperti itu. Terus buat saya ya Sisternet ini, maksudnya kita sebagai entrepreneur, kita bisa mendapatkan pelajaran dari banyak sumber, ya, dari banyak sumber. Semakin banyak orang yang kalian ngobrol, maksudnya semakin banyak orang yang kalian bincang itu pasti ada ilmu lebih yang kalian bisa terima. Jadi dengan kemajuan teknologi ini benar-benar membantu kita untuk menjangkau pengetahuan yang lebih luas dan ilmu yang lebih mudah. Jadi basically ya Sisternet itu kan adalah platform yang menyatukan itu semua ya. Jadi emang ya sangat cocok sih untuk para pemula usaha untuk ikut platform Sisternet ini. Siap, terima kasih Ibu Yuli. Baik, Ibu Osin, mungkin singkat. Karena waktunya sudah di-woro-woro saya oleh host ya. Silakan Bu Osin. Kalau aku tadi sebenarnya udah mau jawab, tapi udah dijawab sama Mbak Nova sama Mbak Ellen, Mbak Yuli, gimana dong? Jadi itu sama the question untuk jawabannya. Mungkin overall experience is very important. Even misalnya memang yang tadi juga dibilang sama Mbak Yuli untuk perang harga itu memang tidak akan ada habisnya. Tetapi at the end of the day, customer will choose overall experience dari product quality, dari experience service-nya, dari cara handling kualitas produknya, end to end. Before and after sales-nya seperti apa. Jadi itu yang memang harus kita utamakan. Jadi tidak hanya untuk harga, memang kalau bisa dibilang Sayurbox banyak promo, tapi kita memiliki pricing formula sendiri gitu. Jadi memang tadi juga yang dibilang sama Mbak Nova, kita memang tidak bisa melakukan perang harga terus-terusan karena at the end of the day pasti akan ditanya profitnya berapa, revenue seperti apa, bisnis ke depannya nanti akan bagaimana. Jadi itu juga harus dipikirkan. Ya mungkin itu aja kali ya, karena tadi juga sudah banyak nih gitu jawabannya dari Mbak Nova dan Mbak Yuli. Mungkin sedikit satu kalimat mungkin testimoni untuk Sisternet. Mantul. Mantul, oke. Lebih sering diadakan kali ya. Karena hal ini sangat berguna untuk teman-teman yang memang ingin belajar bisnis ataupun untuk belajar hal lainnya dari narasumber-narasumber seperti Mbak Yuli dan Mbak Nova yang sangat kompeten di bidangnya begitu ya. Untuk kedepannya mungkin kita bisa kerjasama ya Sayurbox dengan Mbak Nova dan Mbak Yuli ya. Wah, luar biasa. Langsung muncul ya ini ide-ide untuk kerjasama. Baiklah, terima kasih Ibu Osin, Ibu Nova dan Ibu Yuli atas berbagi pengalamannya ya tentang home business saat ini dan kemudian di 2021 kita bisa ngapain aja. Saya mungkin tidak ingin berpanjang lebar lagi karena waktu sudah habis. Baiklah, terima kasih Ibu Nova, Ibu Osin, dan Ibu Yuli, dan terima kasih juga para sisters yang sudah tune in di acara atau di kelas webinar Pintar siang hari ini. Masih ada kelas-kelas lainnya, silakan ikuti acara selanjutnya.
Demikian dari saya. kasih, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.